Profesor Dr. Randa Ani Widiani, Master of Art, dan selanjutnya saya persilahkan untuk membacakan pidato pengukuhan yang berjudul Hak Asasi Manusia, Gender dan Politik Global, sebuah gagasan perspektif interseksional. Alhamdulillah, disertai rasa syukur pagi hari ini kita dapat hadir berkumpul bersama untuk menyaksikan upacara pengukuhan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Pada hari ini saya sungguh bersyukur karena mendapatkan kehormatan dan kepercayaan untuk memangku jabatan Guru Besar Tetap pada Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui surat keputusan yang ditandatangani pada tanggal 1 September 2024 oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Perkenankan saya menyampaikan pidato ilmiah saya yang berjudul Hak Asasi Manusia, Gender, dan Politik Global, sebuah perspektif interseksionalitas. Tonggak perkembangan teori HI setelah akhir abad ke-20 adalah perkembangan teori HI alternatif dan reflektif yang menawarkan perubahan lewat cara kritis dan menggugat pandangan positivisme, empirisisme dalam hubungan internasional, serta menggugat teori arus utama yang dianggap sebagai pemaksaan atas kebenaran tunggal, dominasi pakar yang dianggap mumpuni, determinasi teks standar, serta hegemoni isu dominan yang dianggap sebagai isu HI. Teori kritis mempertanyakan kekekalan dari tata dunia yang digambarkan oleh teori positivistik. Dan poin dalam tulisan ini berpijak pada keyakinan untuk mempelajari HI dengan kacamata kritis, untuk bisa mengangkat dinamika politik global yang sangat kompleks. Keterkaitan ontologi, epistemologi, kajian HAM, gender, dan HI maknanya adalah agensi utama membahas HI bukan hanya negara, tetapi juga aktor non-negara. HI bukan semata-mata membahas faktor-faktor empiris yang kasat mata, tetapi juga faktor-faktor ideasional yang menyangkut norma nilai, serta value yang tidak kasat mata. Benang merah pembahasan HI, pembahasan kajian HAM, gender dalam hubungan internasional, intinya bertumpu pada pembahasan mengenai aktor non-negara dan bagaimana keterkaitan antara aktor dan proses politik global yang berjalan. Struktur politik global seperti apa yang membentuk dan dibentuk oleh keterkaitan antara aktor dan proses tersebut. Mempelajari HAM dan gender dalam HI adalah mempelajari tentang manusia dan kemanusiaan yang tidak banyak dibahas dalam buku-buku teks HI klasik yang dipelajari mahasiswa HI, dan bahkan tidak dirujuk oleh sebagian besar tokoh dalam disiplin ini dan dianggap sebagai isu marginal. Kritik terhadap perspektif HAM liberal yang klasik memunculkan beberapa perspektif HAM kontemporer yang lebih kritis, memandang peran penting yang dimainkan oleh aktor non-negara dan melihat advokasi yang dimainkan oleh beragam organisasi internasional non-negara. Tulisan tentang advokasi HAM internasional menjadi bagian penting dari referensi kontemporer yang membahas tentang politik internasional dan HAM. HAM yang sering dianggap sebagai konsep universal melampaui batas negara, budaya, dan ideologi. Sebagai prinsip dasar yang mengatur hubungan antar individu, negara, dan masyarakat internasional, hak asasi manusia sering dipromosikan sebagai landasan moral global. Namun pendekatan kritis dalam HI mempertanyakan klaim universalitas ini dengan menyoroti bagaimana hak asasi manusia dipengaruhi juga oleh dinamika kekuasaan global, ekonomi politik, dan warisan kolonialisme. Dengan mengupas narasi yang mendominasi wacana hak asasi manusia, pandangan pendekatan ini mengangkat ketidakadilan struktural yang mendasari sistem internasional dan mendorong refleksi yang lebih mendalam terhadap pelaksanaan HAM di dunia saat ini. Secara historis, konsep HAM modern muncul setelah Perang Dunia Kedua yang ditandai dengan pembentukan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945. Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Deklarasi ini sering dipandang sebagai pencapaian besar dalam upaya melindungi martabat manusia. Namun pendekatan kritis menyoroti bahwa definisi dan norma yang terkandung di dalam HAM sangat dipengaruhi oleh pengalaman negara-negara barat, khususnya Eropa dan Amerika. Hak-hak individu yang ditekankan di dalam HAM sering mencerminkan nilai-nilai liberalisme barat yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai kolektif yang penting bagi masyarakat adat atau negara-negara di Global South. Hal ini menunjukkan bahwa konsep HAM tidak sepenuhnya universal, melainkan merupakan produk dari tatanan politik dan budaya tertentu yang didominasi oleh perspektif negara barat. Warisan kolonialisme dan imperialisme juga memainkan peran penting di dalam membentuk sistem internasional yang ada saat ini, termasuk di dalam HAM. Selama periode kolonial, negara-negara penjajah seringkali menggunakan retorika HAM untuk membenarkan dominasi mereka atas masyarakat yang dianggap terbelakang. Dalam sistem internasional modern, hak asasi manusia sering digunakan sebagai alat politik oleh negara-negara besar untuk mengejar kepentingan geopolitik mereka. Pendekatan kritis dalam HI menunjukkan bahwa negara besar seperti Amerika seringkali memanfaatkan isu HAM untuk membenarkan intervensi militer atau sanksi ekonomi terhadap negara-negara yang tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Retorika hak asasi manusia sering digunakan untuk menutupi motif-motif yang menimbulkan pertanyaan tentang keaslian komitmen terhadap perlindungan HAM. Selain itu, institusi global PBB seperti PBB dan International Criminal Court seringkali dipengaruhi juga oleh dinamika kekuasaan antara negara besar dan kecil. Perspektif kritis menyoroti bahwa institusi ini tidak selalu berfungsi secara adil. Mahkamah Pidana Internasional misalnya cenderung lebih banyak menyelidiki kasus pelanggaran HAM di Afrika dibandingkan kasus-kasus yang melibatkan negara besar seperti Amerika atau Rusia. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum internasional tentang HAM seringkali terhambat kepentingan politik dan ekonomi negara kuat. Pendekatan kritis menyoroti bagaimana sistem ekonomi internasional yang tidak setara mempengaruhi perlindungan HAM. Globalisasi ekonomi yang didorong oleh paradigma neoliberal telah memperburuk ketidakadilan ini. Neoliberal juga menciptakan ketimpangan dalam perdagangan internasional dan merugikan negara-negara berkembang. Subsidi pertanian yang diberikan oleh negara maju seperti Amerika dan Uni Eropa misalnya membuat petani kecil di negara berkembang tidak mampu bersaing di pasar global. Namun pendekatan kritis juga mencatat perlawanan dari negara-negara Global South, dunia ketiga dan kelompok masyarakat marginal terhadap ketidakadilan ini. Negara-negara berkembang dan masyarakat adat misalnya telah memperjuangkan hak-hak kolektif yang sering diabaikan dalam wacana hak asasi manusia tradisional. Deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat UNRIP tahun 2007 adalah salah satu contoh penting dari bagaimana kelompok marginal ini berhasil menuntut pengakuan terhadap hak mereka. Selain itu, gerakan sosial transnasional seperti Jubilee, Debt Campaign, dan gerakan perubahan iklim global juga memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak yang sering diabaikan seperti hak atas lingkungan yang sehat dan hak atas perdagangan. Melalui perspektif kritis, hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dalam konteks sejarah, politik, dan ekonomi global yang lebih luas. Hak asasi manusia seringkali dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan, kepentingan geopolitik, dan struktur ekonomi yang tidak adil. Dengan mengupas narasi dominan tentang universalitas dan netralitas hak asasi manusia, pendekatan kritis dalam HI menawarkan wawasan yang lebih mendalam tentang ketidakadilan sistem internasional untuk menciptakan tatanan global yang lebih adil, penting bagi komunitas internasional untuk mengakui dan mengatasi ketimpangan struktural yang mendasari isu hak asasi manusia. Meskipun memberikan kontribusi terhadap kajian HI, pendekatan pasca positivis menghadapi kritik karena dianggap gagal menangkap sifat multi-layer atau banyaknya lapisan dari politik internasional. Pasca positivis cenderung terlalu fokus pada konstruksi ideologi dan naratif, tetapi sering mengabaikan bagaimana struktur material seperti ekonomi, gender, dan rasialisme saling bersinggungan di dalam menciptakan ketidakadilan.
Pendekatan ini meskipun mengklaim diri sebagai lebih reflektif dibandingkan positivisme, seringkali kehilangan kompleksitas di dalam menangkap bagaimana pengalaman individu dan kelompok tertentu dibentuk dan oleh dinamika kekuasaan yang berlapis. Kritik terhadap pasca positivis semakin nyata ketika kita mempertimbangkan isu gender dalam HI. Gender seringkali diabaikan di dalam teori tradisional HI, termasuk oleh positivisme dan bahkan oleh banyak teori post-positivis. Feminisme yang muncul sebagai pendekatan alternatif di dalam HI menyoroti bahwa politik internasional tidak hanya dipengaruhi oleh hubungan antar negara, tapi juga oleh konstruksi gender yang membentuk bagaimana peran laki-laki dan perempuan dipahami di dalam masyarakat global. Pembakuan peran laki yang sering dikaitkan dengan kekuasaan, rasionalitas, dan militerisme, sementara perempuan cenderung diasosiasikan dengan kelemahan, emosi, dan perdamaian, menyebabkan konstruksi pembagian peran gender ini berdampak luas tidak hanya mempengaruhi kebijakan internasional, tapi juga membatasi siapa yang memiliki akses ke pengambilan keputusan di tingkat global. Konstruksi gender ini sangat terlihat di dalam isu keamanan internasional. Narasi dominan dalam studi keamanan seringkali menekankan ancaman militer dan kekerasan antar negara sebagai masalah utama, sementara ancaman yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional seperti kekerasan seksual di dalam konflik seringkali dipinggirkan. Meskipun feminisme tidak telah memperkenalkan analisa gender di dalam HI, pendekatan ini juga menghadapi kritik karena seringkali gagal menangkap sifat interseksionalitas dari pengalaman perempuan. Interseksionalitas, konsep yang diperkenalkan oleh Kimberly Crenshaw, menunjukkan bahwa identitas seseorang dibentuk oleh berbagai faktor seperti ras, kelas, gender, dan orientasi seksual yang sering bersinggungan dan menciptakan pengalaman yang unik. Dalam konteks HI, analisa interseksional menjadi penting untuk memahami bagaimana dinamika kekuasaan global mempengaruhi individu dan kelompok tertentu secara berbeda. Misalnya, perempuan kulit hitam di negara berkembang seringkali menghadapi bentuk penindasan yang berbeda dari perempuan kulit putih di negara maju yang mencakup eksploitasi ekonomi, rasisme, dan seksisme sekaligus. Feminisme dalam HI sering dikritik karena terlalu fokus pada pengalaman perempuan kulit putih di negara-negara barat dan mengabaikan bagaimana perempuan di Global South mengalami kekerasan dan ketidakadilan dalam konteks kolonialisme dan neoliberalisme. Saya akan melanjutkan pidato ini dengan pendekatan interseksional menangkap kompleksitas dominasi struktural dan marginalisasi karena ia mengenali posisi individu sebagai hasil dari banyak struktur sosial. Collins and Bell Hooks menggarisbawahi bahwa divisi sosial tidak hanya melibatkan sumbu kekuasaan sosial secara makro, tetapi juga melibatkan orang-orang yang nyata di dalam konteks sosial tertentu. Dengan kata lain, pendekatan interseksional mengajukan bahwa dua atau lebih faktor seperti etnis, ras, gender, kasta, status sosial, orientasi seksual, asal-usul adat, status migrasi, usia, atau status sosial ekonomi tidak hanya bersilangan pada tingkat pengalaman individu, tetapi juga mencerminkan sistem yang saling terkait dari privilege dan penindasan di tingkat makro dan struktural. Pendekatan interseksionalitas menegaskan bahwa diskriminasi berbasis identitas sosial tertentu tidak dapat dilihat secara terpisah. Diskriminasi berbasis gender misalnya tidak selalu terjadi dalam ruang hampa, tetapi dapat diperkuat oleh identitas lain seperti ras atau status sosial ekonomi. Diskriminasi yang dialami oleh seorang perempuan kulit hitam dari kelompok sosial miskin mungkin berbeda dengan diskriminasi yang dialami oleh seorang perempuan kulit putih kelas sosial yang lebih tinggi. Oleh karena itu, interseksionalitas menyoroti bahwa antara berbagai identitas sosial menghasilkan bentuk-bentuk penindasan dan diskriminasi yang berbeda secara kualitatif, bukan hanya merupakan penjumlahan dari berbagai jenis diskriminasi tersebut.
Pendekatan interseksionalitas diperlukan untuk memastikan bahwa mereka yang paling tertinggal dapat dijangkau terlebih dahulu. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk mencapai kesetaraan substantif yang lebih dari sekedar kesetaraan formal. Kesetaraan substantif mengacu pada pencapaian kondisi di mana tidak ada orang yang tertinggal, termasuk mereka yang berada di posisi yang paling rentan. Melalui penerapan perspektif interseksionalitas, kebijakan publik dan pemberian layanan dapat lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam. Pembuatan kebijakan mempertimbangkan identitas dan pengalaman sosial, menciptakan solusi yang lebih aktif, efektif, dan adil. Penerapan perspektif interseksionalitas memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih baik, kolaborasi pemangku kepentingan yang lebih erat, memungkinkan pengembangan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konteks solusi dan layanan yang lebih tepat sasaran. Tanpa pendekatan interseksionalitas, tujuan global untuk mencapai kesetaraan dengan semangat no one left behind hanya akan menjadi wacana yang bersifat aspiratif. Interseksionalitas telah umum dipertimbangkan dalam konteks prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan yang merupakan inti dan hukum hak asasi manusia internasional. Prinsip ini dijamin dalam berbagai instrumen internasional termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, serta Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Selain itu, kita juga bisa mencatat Konvensi ILO tentang diskriminasi di dalam pekerjaan dan jabatan, juga menjamin pelaksanaan hak HAM dan menetapkan standar larangan diskriminasi seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, asal kebangsaan, status sosial, keturunan, kekayaan, kelahiran, dan seterusnya. Dan pendekatan interseksional perlu dikembangkan sebagai kerangka kerja baru di dalam HI yang dapat menangkap interaksi antar berbagai identitas dan dinamika kekerasan global, dinamika kekuasaan global. Pendekatan ini tidak hanya relevan untuk analisa akademik, tapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan untuk kebijakan internasional. Dengan mengadopsi perspektif interseksionalitas, pembuat kebijakan dapat merancang kebijakan yang lebih inklusif dan adil yang memperhitungkan kebutuhan pengalaman individu dan kelompok yang seringkali diabaikan dalam wacana dominan. Pada akhirnya, pengembangan HI yang interseksional bukan hanya tentang memperluas cakupan analisa kita, tetapi juga tentang menantang struktur kekuasaan yang mendasari sistem internasional. Dengan mengakui keragaman pengalaman manusia dan bagaimana pengalaman itu dibentuk oleh berbagai faktor yang saling bersinggungan, pendekatan ini dapat membantu menciptakan dunia yang lebih adil dan setara. Perspektif interseksionalitas bukanlah sekedar tambahan dalam kajian HI, tapi merupakan langkah penting menuju transformasi radikal dalam cara kita memahami dan mengatur hubungan internasional. Dalam konteks kontemporer yang paling dekat dengan kita, di Indonesia, Papua menjadi salah satu isu yang mendesak dan belum terselesaikan. Dari aspek HAM misalnya, banyak problem HAM yang belum terselesaikan seperti pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat masa lalu yang masih terjadi. Kegagalan pemenuhan HAM dari pemerintah Indonesia ke orang asli Papua, khususnya dalam hak indigenous people. Ada juga persoalan tentang nasionalisme, advokasi transnasional, hak untuk menentukan nasib sendiri, serta kegagalan pendekatan keamanan dan pendekatan pembangunan Indonesia di Papua yang melanggengkan kekerasan dan dominasi, yang juga berkaitan erat dengan perusakan lahan di Papua oleh ekspansi industri ekstraktif serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat sekitar, khususnya mama-mama Papua. Dari sini terlihat bahwa begitu banyak aspek lapisan dominasi kuasa yang perlu dikupas, tidak bisa dipisah satu sama lain, saling berkelindan erat dan perlu dilandaskan pada pendekatan yang interseksional. Pertanyaannya dan tantangannya kemudian adalah bagaimana misalnya komunitas epistemik dapat berkontribusi mewujudkan politik yang berkeadilan, inklusif, memiliki visi untuk transformasi sosial, serta strategi untuk mewujudkan visi tersebut.
Saya berharap setidaknya kerja-kerja yang telah saya lakukan sampai saat ini dapat menginspirasi generasi selanjutnya dalam berkontribusi mewujudkan dunia yang lebih adil dan memberdayakan untuk kita semua. Saya ingin mengakhiri pidato ini dengan ucapan terima kasih kepada banyak pihak yang telah berkontribusi dalam jalan panjang pencapaian jabatan tertinggi guru besar pada Departemen Hubungan Internasional Visipoli. Last but not least, untuk Mirna, putri tunggal saya yang tercinta, terima kasih telah menjadi teman Mami di dalam perjalanan, teman diskusi dan teman berbagi. Terima kasih. Sekian, selesai. Profesor Dr. Randa Ani Midiani, Master of Art, saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudari sampaikan, dan saya ucapkan selamat bahwa saudari telah dikukuhkan sebagai guru besar pertama Fakultas Ilmu